Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini masih dengan mata kuliah akuntansi perbankan. Materi kita hari ini atau di video kali ini yaitu tentang lembaga perbankan. Di sini kita akan bahas apa itu bank, jenis-jenis bank, dan sebagaimana bentuk bank lainnya. Let's go, kita cek. Materi kita itu lembaga perbankan. Pasti kita udah tahu kan apa itu bank. Jadi bank itu disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aku yakin kalian pasti sering ada hubungan dengan bank atau transaksi dengan bank kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dasar hukum bank, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Nah, selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi utama dari perbankan Indonesia itu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan, dan hasil-hasil lainnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, seperti yang kita ketahui, di bank itu kita dapat meminjam dan menyimpan dana yang kita ada atau yang meminjam dana yang kita perlukan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada asal-usul bank. Sebelum ada perbankan ini, ada loh ceritanya. Mari kita lihat. Seperti yang kita lihat di layar ini, bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banque atau banca yang berarti bangku. Bank pertama di dunia adalah Banca Monte dei Paschi di Italia dan didirikan pada 1397, yang mana pada masa Renaissance para bankir melakukan kegiatan transaksi mereka sembari duduk di meja penukaran uang, makanya namanya itu Banca Monte dei Paschi di Italia. Dan yang mana bank ini diciptakan untuk memutar uang di masyarakat sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kan tadi kita udah bahas tentang asal-usul bank. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih sejarah perbankan yang ada di Indonesia ini. Untuk sejarah perbankan di Indonesia, yaitu adanya dari pemerintah kerajaan Belanda, yang mana setelah Bank Courant and Bank Van Lening tutup pada tahun 1828 didirikan De Javase Bank yang menjadi cikal bakal bank di Indonesia, yaitu pemerintah kerajaan Belanda yang memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javase Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Jadi, bank yang ada di Indonesia sekarang itu ada campur tangan dari Belanda juga. Setelah kita mengetahui sejarah bank, asal-usul bank, selanjutnya itu ada jenis-jenis bank. Yang pertama itu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank asing, dan bank campuran, serta bank investasi. Bank-bank ini ada di Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis bank, sekarang ada yaitu jenis-jenis kantor dan kegiatan usaha bank. Yang pertama yaitu kantor pusat atau head office, yaitu kantor utama atau markas besar bank, yang mana tempat ini yaitu keputusan strategis bank dibuat dan banyak fungsi pusat seperti manajemen risiko, pengaturan, dan operasi tingkat tinggi dilakukan di sini.
Yang kedua, ada kantor cabang atau branch office. Kantor cabang ini yaitu cabang-cabang bank tersebar di berbagai lokasi geografis. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah termasuk pembukaan rekening, pinjaman, penyetoran, dan penarikan dana. Yang ketiga, ada kantor kas atau cash office, yang mana kantor kas ini adalah tempat di mana bank menyimpan uang tunai fisik yang biasanya terdapat di kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Petugas kas bertanggung jawab atas manajemen uang tunai dan transaksi uang tunai. Yang keempat, ada kantor perwakilan atau representative office, yang mana kantor perwakilan ini yaitu kantor yang tidak melakukan transaksi perbankan aktif. Mereka digunakan untuk mempromosikan bank di negara asing atau menyediakan informasi tentang layanan bank lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada kantor layanan pelangganan atau customer service office, yang mana kantor layanan pelanggan ini adalah tempat di mana nasabah dapat mengajukan pertanyaan, mendapatkan bantuan terkait rekening mereka, atau mendapatkan informasi tentang produk dan layanan bank yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada kantor operasional atau operational office, yang mana kantor operasional ini adalah tempat di mana sebagian besar operasi sehari-hari bank dijalankan, termasuk pemrosesan transaksi, pengelolaan rekening, dan manajemen risiko yang ada. Nah, selain ada jenis-jenis kantor bank, bank juga memiliki kegiatan usahanya. Yang pertama adalah penerimaan simpanan. Bank menerima simpanan uang dari nasabah yang dapat berupa rekening giro, tabungan, atau deposito. Dan selanjutnya itu ada pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, atau lembaga lain dalam bentuk pinjaman pribadi, pinjaman bisnis, hipotek, dan lainnya. Yang ketiga ada investasi dan manajemen aset. Bank dapat mengelola investasi atas nama nasabah atau mengelola portofolio investasinya sendiri. Yang keempat ada pemrosesan transaksi. Bank memfasilitasi transaksi keuangan termasuk transfer dana, pembayaran, dan clearing cek. Selanjutnya ada layanan perbankan digital. Semakin banyak bank yang menyediakan perbankan digital, termasuk perbankan online, mobile banking, dan platform transaksi elektronik. Yang keenam ada manajemen risiko. Bank itu dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah risiko yang terkait dengan aktivitas perbankannya. Yang terakhir ada layanan keuangan dan konsultasi. Bank juga dapat menyediakan layanan keuangan seperti manajemen kekayaan, asuransi, konsultasi keuangan kepada nasabahnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam lembaga keuangan non-bank dan perbedaannya dengan lembaga keuangan bank. Yang pertama ada lembaga pembiayaan atau finance companies. Lembaga ini itu memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis, terutama untuk pembelian barang-barang seperti mobil, peralatan, atau perumahan. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank adalah finance companies ini tidak menerima simpanan seperti bank. Biasanya, finance companies ini fokus pada pemberian pinjaman. Dan selanjutnya ada perusahaan asuransi atau insurance companies. Perusahaan asuransi menyediakan produk asuransi kepada nasabah untuk melindungi mereka dari risiko tertentu seperti asuransi jiwa dan asuransi lainnya. Perbedaannya yaitu perusahaan asuransi tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan seperti pada lembaga keuangan bank. Dan yang ketiga ada perusahaan sekuritas atau securities firms, yaitu lembaga yang beroperasi di pasar keuangan yang memberikan layanan seperti perdagangan saham, obligasi, manajemen portofolio investasi. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank yaitu mereka tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan, tetapi fokus mereka pada investasi dan perdagangan. Selanjutnya ada manajer investasi atau investment managers.
Manajer investasi itu mengelola dana investasi atas nama klien mereka, baik individu atau institusi, dan melakukan investasi di pasar saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Perbedaan mereka yaitu tidak memberikan pinjaman atau menerima simpanan, tetapi fokus pada manajemen aset. Yang kelima ada lembaga keuangan mikro atau microfinance institutions, yaitu lembaga yang menyediakan layanan keuangan kepada kelompok-kelompok kecil atau individu yang tidak terlayani oleh bank komersial konvensional. Layanan ini meliputi pinjaman mikro dan simpanan. Perbedaan dengan lembaga keuangan bank yaitu mereka lebih berfokus pada pembiayaan kelompok-kelompok yang kurang mampu dan yang memiliki modal bisnis yang berbeda dari bank konvensional. Selanjutnya yaitu ada koperasi kredit atau credit unions, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Mereka menyediakan layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, dan akun checking. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank yaitu koperasi kredit seringkali berfokus pada layanan anggotanya dan tidak mengambil keuntungan maksimal. Yang ketujuh ada lembaga pembiayaan modal ventura atau ventura capital firms, yaitu lembaga yang memberikan pendanaan awal kepada perusahaan-perusahaan baru atau berkembang. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank yaitu mereka fokus pada pembiayaan bisnis dan pertumbuhan perusahaan daripada layanan perbankan tradisional. Guys, setelah aku jelaskan tadi, pasti kalian udah tahu kan dan bagaimana bank itu, bentuk bank itu, dan asal-usul bank itu sendiri. Kalian pengen tahu nggak bank pertama di dunia itu seperti apa? Ayo kita lihat, let's go! Nah guys, ini adalah bentuk bank pertama yang ada di dunia. Nah, kalau yang ini adalah bentuk bank pertama yang ada di Indonesia loh. Oke guys, segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga yang aku jelasin ini bermanfaat untuk kita semua. So, jangan lupa like, comment, and share ya guys. Dadah!